Noviane Jareni Asten dengan NIM 4312236. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi Ilmu Komunikasi semester 4. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi nilai akhir semester saya dari mata kuliah Etika Public Relation. Nah, sebagai seorang humas atau seorang profesional PR, penting bagi mereka untuk memahami kode etik jurnalistik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa seorang public relation harus memahami kode etik jurnalistik. Yang pertama adalah untuk menjaga profesionalisme, seperti halnya dengan wartawan, profesional public relation atau profesional humas diharapkan untuk menaati seperangkat pedoman etika yang mengatur profesi mereka. Dengan memahami kode etik jurnalistik, para profesional public relation atau profesional humas dapat menunjukkan profesionalisme dan komitmen mereka terhadap tindakan yang etis. Yang kedua adalah membangun kepercayaan. Kode etik jurnalistik menekankan prinsip-prinsip seperti akurasi, keadilan, dan transparansi. Nah, dengan sejalan dengan prinsip-prinsip ini, public relation humas dapat membangun kepercayaan dengan wartawan, media, dan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang positif. Yang ketiga adalah mengelola hubungan dengan media. Memahami kode etik jurnalistik membantu para profesional public relation atau profesional humas dalam mengelola hubungan dengan media secara lebih efektif. Yang keempat adalah menghindari pelanggaran media atau kode etik jurnalistik. Membantu para profesional humas menghindari pelanggaran etika yang dapat merusak reputasi dari organisasi yang mereka wakili. Dengan memahami pertimbangan etika yang dihadapi oleh wartawan, para profesional public relation atau profesional humas dapat memastikan bahwa tindakan dan komunikasi adalah etis sesuai dengan standar profesional. Yang kelima adalah meningkatkan kredibilitas. Para profesional humas sering bertindak sebagai juru bicara bagi organisasi dan individu. Dengan memahami dan menaati kode etik jurnalistik, para profesional humas dapat meningkatkan kredibilitas mereka dan kredibilitas klien mereka. Kredibilitas ini sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan membangun hubungan positif dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua adalah pentingnya pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi profesional public relation atau profesional humas. Yang pertama adalah menghormati profesi dan etika. Pengakuan resmi terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai seorang profesional public relation atau profesional humas menunjukkan penghargaan terhadap profesi tersebut. Seorang profesional yang diakui secara resmi akan cenderung lebih berkomitmen untuk bekerja, menghormati aturan dan etika yang berlaku, serta kontribusi secara positif terhadap organisasi mereka. Yang kedua adalah membangun reputasi yang baik. Seorang profesional yang handal dan etis akan membangun reputasi yang baik dalam lingkungan pekerjaan. Reputasi ini sangatlah berharga yang dapat membuka peluang karir yang lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan. Pengakuan resmi terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai seorang profesional public relation atau humas dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap Anda. Ketika Anda diakui secara resmi, orang akan lebih percaya kepada kemampuan dan integritas Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang profesional. Yang keempat adalah mendorong perkembangan profesi. Nah,
Pengakuan resmi terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai profesional public relation atau profesional humas dapat mendorong perkembangan profesi tersebut. Yang kelima adalah meningkatkan pelayanan profesionalisme seorang profesional public relation humas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Soal nomor 3, soal terakhir, yaitu tantangan yang dihadapi seorang profesional public relation terkait kode etik profesi. Nah, yang pertama adalah menjaga rahasia dan kepercayaan. Seorang profesional public relation atau seorang profesional humas seringkali memiliki akses informasi yang bersifat rahasia atau sensitif. Tantangan utama adalah menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan memastikan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh klien atau organisasi tetap terjaga. Hal ini membutuhkan integritas yang tinggi dan kepatuhan terhadap kode etik profesi profesional humas atau profesional public relation. Yang kedua adalah menjaga objektivitas. Seorang profesional public relation atau profesional humas harus menjaga objektivitas dalam menyampaikan informasi kepada publik. Yang ketiga adalah menangani konflik etika. Dalam beberapa situasi, seorang profesional public relation atau profesional humas mungkin dihadapkan dengan konflik etika. Oleh sebab itu, penting bagi mereka untuk secara profesional menangani konflik tersebut. Yang keempat adalah menjaga kredibilitas. Seorang profesional public relation atau profesional humas harus menjaga kredibilitas di mata publik. Yang kelima adalah menjaga hubungan dengan media. Seorang profesional public relation harus menjaga hubungan dengan media karena mereka seringkali berhubungan dengan media. Nah, tantangan yang dihadapi adalah menjaga hubungan yang baik dengan media sampai media itu merasa puas dan tetap menjaga dan mematuhi kode etik profesi. Sekian dan terima kasih.